Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Pada 20 September pukul 22.34 waktu Beijing, langit di utara Tiongkok tiba-tiba menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Sebuah bolid atau meteor terang bercahaya biru kehijauan melesat dari barat ke timur dengan kecepatan ekstrim, berlangsung sekitar 3 hingga 4 detik, menerangi seluruh langit malam. Banyak orang di Beijing, Hebei, Tianjin dan daerah sekitarnya menyaksikan fenomena astronomi ini. Beberapa netizen mengatakan meteor tersebut terlihat sangat besar, seperti batu zamrud hijau yang jatuh dari langit, berkilauan dan menyilaukan mata. Pada 20 April 2024, juga di Beijing pukul 22.29, meteor lain melintasi langit malam dengan cepat. Menurut saksi mata, meteor itu berwarna hijau dan meledak saat mendekati permukaan bumi. Selama 2 tahun terakhir, meteor sering muncul di wilayah Tiongkok Utara. Misalnya pada 27 Maret 2023, pukul 00.10 waktu setempat, meteor raksasa biru kehijauan terlihat di langit malam Beijing. Meteor ini meledak 2 kali di udara. Pertama berwarna biru kehijauan dan kedua berwarna jingga kemerahan, seketika mengubah malam yang gelap gulita menjadi terang benderang seperti siang hari. Dalam kepercayaan Tiongkok kuno, ada konsep keselarasan antara langit dan manusia. Dalam kitab Yi Ching atau Kitab Perubahan Tiongkok tertulis, langit memperlihatkan tanda-tanda menunjukkan keberuntungan dan malapetaka. Itu adalah pertanda orang bijak. Artinya, fenomena aneh di langit dianggap sebagai manifestasi dari petunjuk ilahi untuk memperingatkan manusia tentang keberuntungan atau malapetaka yang kemudian harus diikuti dengan tindakan yang sesuai hukum alam. Lantas, apa arti meteor yang kerap muncul ini menurut ilmu astronomi kuno Tiongkok? Akan terjadi kelaparan dan perang. Dalam kitab ramalan Yisi Chan karya Li Chunfeng, seorang peramal dari dinasti Tang, tertulis, meteor adalah utusan dari Kaisar Langit, pancaran dari elemen 5 unsur. Artinya, meteor dianggap sebagai utusan dari langit yang melintasi rasi bintang tertentu untuk menyampaikan pesan keberuntungan atau bencana kepada manusia. Jika meteornya besar, maka bencana atau masalah yang dibawa juga besar. Sebaliknya jika kecil, masalah yang dibawa secara relatif lebih ringan. Dalam kitab Yisi Chan, bentuk dan kecepatan meteor juga dijelaskan. Tertulis, jika meteor memiliki sudut tajam dan gemuruh keras, itu adalah tanda kemurkaan dari langit, dan sebaliknya, itu merupakan fenomena dari kebalikannya. Selain itu, warna meteor juga memiliki arti tertentu. Warna biru melambangkan kelaparan atau kecemasan, warna merah melambangkan kekeringan atau perang. Jadi, meteor dengan warna biru menunjukkan potensi kelaparan atau peristiwa yang memicu kekhawatiran, sementara meteor berwarna merah mengindikasikan kekeringan atau perang. Dalam 2 tahun terakhir, penampakan bolid atau yang biasa diartikan sebagai meteor yang sangat terang di wilayah utara Tiongkok ini memiliki ciri-ciri berikut. Meteornya besar secara ukuran, kecepatan tinggi, dengan warna hijau kebiruan dan orange kemerahan. Jika kita membandingkan ciri-ciri ini dengan deskripsi dalam kitab ramalan Yisi Chan karya Li Chunfeng seperti tersebut di atas, akan ditemukan ciri-ciri ini sepertinya menjadi pertanda bahwa Tiongkok akan mengalami peristiwa besar dan darurat yang mungkin terkait dengan kelaparan dan peperangan. Hal ini juga sejalan dengan berbagai ramalan sebelumnya, serta fenomena yang terjadi dalam kenyataan. Contohnya,
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok sering dilanda banjir besar. Pintu air bendungan harus dibuka karena tak mampu menahan debit air, menyebabkan lahan pertanian di hilir rusak. Tahun ini, akibat terjangan beberapa topan di Tiongkok, kerusakan menjadi lebih parah. Angin kencang dan hujan deras menghancurkan tanaman pangan dan tanaman komoditas di banyak daerah, membuat kerja keras petani selama setahun sia-sia. Walaupun informasi tentang kelangkaan pangan atau sayuran mungkin tidak terlihat jelas dalam laporan media setempat, namun masyarakat merasakan kenaikan harga sayuran yang terus berlanjut. Fenomena ini mungkin merupakan hasil akumulasi dampak buruk selama beberapa tahun terakhir. Adapun mengenai perang, kekhawatiran masyarakat juga semakin meningkat. Di tingkat internasional, perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah sedang berlangsung dengan intensitas tinggi, bahkan menunjukkan tanda-tanda eskalasi yang dapat melibatkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok terus memprovokasi di Selat Taiwan dan Laut China Selatan, berpotensi memicu konflik besar. Beberapa analis menyatakan bahwa karena ekonomi domestik Tiongkok mengalami penurunan tajam, pemerintah mungkin menggunakan perang sebagai cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah ekonomi. Jadi, kemungkinan terjadinya perang di masa depan tidaklah kecil. Lantas selain itu, apalagi tafsiran yang bisa diterjemahkan maknanya dari meteor di atas? Bintang jatuh, pemimpin kehilangan kekuasaan. Dalam pandangan masyarakat Tiongkok kuno, meteorit yang jatuh ke bumi atau bintang jatuh adalah pertanda buruk yang menakutkan, seringkali dikaitkan dengan kehancuran negara dan kematian penguasa. Dalam buku kuno Hong Fan Chuan, karya Wang Ansi dari dinasti Song Utara, tertulis, bintang melambangkan penguasa manusia. Jatuhnya bintang berarti hilangnya penguasa dari tahtanya. Dalam buku Chuo Chuan Chun Chiu juga tercatat sebuah peristiwa. Pada tahun ke-14 pemerintahan Adipati Wen dari negeri kerajaan Lu, musim gugur, bulan ke-7, ada bintang berekor memasuki rasi bintang bidu. Seorang pejabat istana Chou bernama Su Fu meramalkan bahwa dalam 7 tahun, penguasa negeri Song, Raja Qi dan Qin akan mati dalam kekacauan. Hasilnya, 3 tahun setelah meteor muncul, penguasa negeri Song dibunuh. 5 tahun kemudian, penguasa negeri Qi dibunuh. Dan 7 tahun kemudian, penguasa negeri Qin dibunuh. Ramalan ini terbukti benar pada saat itu dan dicatat dalam buku sejarah Tiongkok. Contoh lain, pada akhir dinasti Han Barat, Wang Mang merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Xin. Pada akhir dinasti Xin, berbagai pemberontakan muncul melawan rezim Wang Mang. Salah satunya adalah pemberontak pasukan hijau yang mendukung Liu Xuan, anggota keluarga kerajaan dinasti Han, untuk menjadi kaisar dan menghidupkan kembali dinasti Han. Wang Mang yang mengetahui hal ini sangat terkejut dan mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Tahun pertama era Kaisar Kengsi, meteor dan kejatuhan dinasti baru. Pada tahun pertama di era Kaisar Kengsi, pasukan Wang Mang dari dinasti Xin mengepung kota Guanyang yang dikuasai oleh pasukan Han. Pasukan Wang Mang berjumlah 400.000 orang, mengepung kota dengan puluhan lapisan dan mendirikan lebih dari 100 kamp militer di luar kota. Sementara itu, pasukan Han di dalam kota hanya berjumlah sekitar 8.000 hingga 9.000 orang. Situasi ini membuat para perwira Han merasa cemas dan takut. Salah satu jenderal bernama Wang Feng bahkan berniat menyerah. Namun komandan pasukan Wang Mang, Wang Sun dan Wang Yi merasa yakin mereka dapat merebut kota dengan mudah
sehingga menolak tawaran tersebut. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi malam itu. Fenomena langit yang aneh mulai terlihat. Dalam kitab Sejarahan Akhir tercatat, malam itu meteor jatuh di tengah-tengah kamp militer pasukan Shin. Pada siang hari, awan yang berbentuk seperti gunung runtuh terlihat di atas kamp. Dan ketika mendekati tanah hingga jarak sekitar 1 kaki, awan itu tiba-tiba lenyap. Para prajurit dan perwira pasukan Shin jatuh ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Liu Xiu, seorang jenderal pasukan Han yang kelak menjadi Kaisar Kuangwu dari dinasti Han, memimpin pasukan bantuan. Ia berhasil mengalahkan pasukan utama dinasti Shin yang berjumlah 400.000 orang di bawah kota Guanyang. Pasukan utama dinasti Shin hancur total, sesuai dengan pertanda meteor yang jatuh. Pada bulan September di tahun yang sama ketika itu, Wang Mang terbunuh dalam kekacauan dan dinasti Shin pun runtuh. Mungkin sebagian orang menganggap ini semua adalah cerita kuno dan sulit dipercaya. Kita tidak tahu apakah itu fakta atau karangan belaka. Namun mari kita lihat sebuah peristiwa meteor terkenal di era modern. Meteor di zaman modern, peristiwa Jilin 1976. Pada 8 Maret 1976, sekitar pukul 15.00, sebuah meteor raksasa jatuh di dekat pinggiran utara kota Jilin, Tiongkok. Meteor ini pecah menjadi 3 bagian di udara, menciptakan 3 bola api besar di langit, disertai hujan pecahan meteor yang tersebar di area seluas 500 km persegi. Saat itu, perawat pribadi Mao Zedong, Meng Qinyun, sedang membacakan berita tentang meteor ini kepada Mao. Mao yang berdiri di dekat jendela, mendengarkan dengan serius sambil memandang keluar. Setelah diam beberapa saat, ia berkata, "Peristiwa semacam ini bukan hal yang langka dalam sejarah. Banyak catatan resmi maupun cerita rakyat yang mencatatnya." Perawat Meng tidak percaya dan menganggap itu hanya takhayul. Namun Mao melanjutkan, "Saya percaya. Di Tiongkok, ini disebut keselarasan antara langit dan manusia. Ketika ada perubahan besar di dunia manusia, alam akan memberikan pertanda untuk memberi peringatan. Pertanda baik menunjukkan keberuntungan, dan pertanda buruk menunjukkan malapetaka." Setelah diam sejenak, Mao berkata lagi, "Gempa bumi mengguncang, batu besar jatuh dari langit. Ini pertanda akan ada yang meninggal." Dalam kisah 3 negara Tiongkok kuno, saat Cuke Liang dan Cao Yun meninggal, juga ada batu yang jatuh dan tiang bendera yang patah. Tokoh besar dan terkenal memang unik, kata Mao Zedong kala itu. Perawat Mang tetap skeptis dan mengatakan semua itu hanya cerita rekaan kuno. Mao pun bertanya, "Kalau begitu, mengapa orang-orang kuno menciptakan cerita seperti ini?" Tahun itu, 3 tokoh besar Partai Komunis Tiongkok, yaitu Zhou Enlai, Zhu Te, dan Mao Zedong, meninggal dunia. Ketiga peristiwa ini kebetulan terkait dengan 3 bola api meteor yang terlihat di langit Jilin. Sebenarnya, mereka yang menyatakan diri sebagai ateis dan tidak mempercayai apapun bisa mempertimbangkan mengapa mereka tidak percaya. Apakah itu adalah jawaban yang didapat setelah berpikir matang, atau apakah itu hanya karena diberitahu demikian sejak kecil? Jika pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang mempromosikan ateisme dan melarang orang untuk percaya takhayul, namun dirinya ternyata sangat percaya takhayul, bukankah itu aneh? Armada UFO yang berkeliaran akan terjadi peristiwa besar. Selain meteor, beberapa wilayah di Tiongkok Utara baru-baru ini sering mengalami kemunculan benda terbang tak dikenal. Pada 11 September pukul 19.00, sebuah cahaya misterius terlihat di atas Bandara Pinhai Tianjin. Bandara itu segera ditutup
hingga penerbangan kembali normal pada pagi hari 12 September pukul 06.10. Namun pada malam hari 12 September, cahaya misterius kembali terlihat, menyebabkan keterlambatan penerbangan lainnya. Pada malam berikutnya, 13 September, cahaya tak dikenal muncul lagi di langit Tianjin, bergerak cepat dan terlihat oleh banyak penduduk setempat yang kemudian merekamnya. Pihak resmi mengklaim bahwa cahaya-cahaya tersebut adalah drone. Namun banyak orang meragukan penjelasan ini karena wilayah di sekitar bandara memiliki pengawasan udara yang ketat. Bahkan burung yang terbang terlalu dekat saja akan diusir, apalagi drone. Selain itu, drone biasa hanya bisa terbang maksimal 40 menit, sedangkan objek yang terlihat di Tianjin dapat bertahan di udara selama lebih dari 10 jam. Lebih aneh lagi, setelah fenomena ini di Tianjin, laporan serupa muncul di Beijing. Pada 14 September pukul 02.08, penduduk di distrik Chaoyang, Beijing, melihat serangkaian cahaya aneh yang melayang tanpa pola di langit. Pukul 05.25, sebuah objek besar bercahaya terlihat lagi di langit Beijing. Penduduk di Changzhou, Hebei, juga melaporkan melihat UFO dalam waktu yang sama. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini pertanda akan terjadi peristiwa besar? Beberapa orang berpendapat bahwa UFO sering muncul sebelum atau sesudah peristiwa besar. Misalnya, banyak saksi melihat benda terbang berbentuk cakram di atas reaktor keempat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl selama 6 jam sebelum ledakan besar terjadi. Ada pula yang berspekulasi bahwa mungkin alam semesta sedang mengalami perubahan besar, sehingga keberadaan alien tidak lagi bisa disembunyikan. Apakah ini pertanda bahwa kebenaran tentang UFO akan segera terungkap? Menariknya, setelah kemunculan UFO di Tiongkok, mantan Presiden AS Donald Trump membahas UFO dalam sebuah acara pada 19 September. Ketika ditanya apakah ada alien di Area 51, Trump hanya memberikan jawaban diplomatis. Tetapi ia menyebut bahwa beberapa pilot terpercaya telah melaporkan melihat UFO berbentuk cakram yang kecepatannya jauh melampaui jet tempur F-22. Namun jika memang demikian, apakah Trump sebagai presiden saat itu tidak akan mengetahuinya? Jika itu bukan pesawat rahasia Amerika, maka hanya ada satu penjelasan untuk itu, yaitu UFO dari alien. Dan apakah jawaban Trump di program The Greg Gutfeld Show juga mengungkap kebenaran tentang keberadaan UFO? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.